Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Suciati. Di sini saya membuat sebuah video analisis jurnal guna memenuhi UAS analisis jurnal. Nah, baiklah, sebelumnya di sini ada sistematika penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama ada judul, kedua penulis, ketiga koresponden, keempat abstrak, kelima kata kunci, keenam pendahuluan, ketujuh metode dan bahan, kedelapan hasil riset, 9 pembahasan, 10 kesimpulan, dan 11 daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya analisis jurnal. Di sini ada judul. Pada judul ini yaitu stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 di RT 09 Desa Sako, Banyuasin. Judul yang tertera sudah menjelaskan tentang ini artikel yang akan dibahas sesuai dengan teori-teori yang relevan. Jumlah kata pada judul ada 16 kata sehingga tidak terdapat kata klise dan judul dapat dipahami. Yang kedua, penulisan. Artikel pada jurnal ini ditulis oleh dua orang yang bernama Tiara Belviania dan Mahyumi Rantina. Untuk penulisan nama pada jurnal sudah sesuai karena penulisan nama tidak mencantumkan gelar. Yang ketiga, koresponden. Pada jurnal ini penulis melengkapi dengan alamat koresponden seperti dengan adanya email. Selain itu, ada juga nama lembaga dan program studi penulisan jurnal atau program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, serta terdapat PISSN 23557443, media cetak E1SSN 2657 0765, media online. Pada bagian abstrak, penulis telah sesuai dengan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulis pada bagian abstrak terdapat penjelasan singkat mengenai isi dari latar belakang, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga telah ditulis dengan benar, memiliki satu paragraf, dan berisi 200 kata. Yang kelima, kata kunci. Pada bagian kata kunci, penulis telah membuat dengan makna yang jelas. Kata kunci dibuat untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penting apa yang ada di dalam artikel jurnal. Terdiri dari 3-5 kata. Istilah yang terdapat pada artikel ini yaitu stimulasi perkembangan berbicara anak usia dini COVID-19. Baiklah, selanjutnya pendahuluan berisi tentang permasalahan dan ruang lingkup. Masalah perkembangan bahasa anak di masa pandemi COVID-19. Ruang lingkup, stimulasi perkembangan sejak dini. Kemudian bagian pendahuluan berisi pendapat atau argumen kenapa penelitian ini dilakukan. Perkembangan berbicara anak perlu untuk dilatih secara terus-menerus melalui stimulasi agar anak dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sebaya, serta menyiapkan anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Stimulasi yang diberikan kepada anak meliputi bermain bersama teman sebaya, mengajak anak jalan-jalan, serta mengunjungi tempat bermain yang dapat merangsang perkembangan berbicara anak. Namun, pada kenyataannya sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, orang tua dan anak mengalami keterbatasan dalam melakukan suatu aktivitas yang biasanya dilakukan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat pada paragraf, yaitu peneliti menjelaskan bagaimana stimulasi yang tepat untuk perkembangan berbicara anak saat masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19. 8. Hasil riset dan pembahasan. Pada artikel jurnal ini, hasil dan pembahasan digabung menjadi satu. Di bagian hasil riset dijelaskan dengan bentuk verbal dan dipaparkan dalam bentuk tabel berupa penjelasan
tingkat pencapaian dan stimulasi perkembangan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian di bagian pembahasan, implikasinya pada hasil penelitian sudah dijelaskan di bagian pembahasan, akan tetapi di bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis telah membuat secara rinci dan jelas, akan tetapi sayangnya penulis tidak menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari hasil pembahasan yang sudah diteliti. 10. Ucapan terima kasih. Pada artikel jurnal ini sudah terdapat ucapan terima kasih ditulis dengan kalimat yang sopan, dan ucapan terima kasih ditujukan kepada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan jurnal. Yang ke-11, daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka sudah memuat semua yang dipublikasi yang direferensi secara langsung. Daftar pustaka ditulis menggunakan style APA atau American Psychological Association.